Sementara kita dianjurkan aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah kau minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa bisa diterima dan dijawab oleh Allah. Doa makanya selalu gitu. Apapun pas masalah dalam kehidupan kita selalu kita minta doa. Iya kan? Kita ibadah kan minta doa. Kita sholat doa. Duduk antara dua sujud doa. Rabbi firli warhamni Rabbi firli, ya Allah ampuni saya, warhamni kasihani saya, wajibuni, ya kan? Terus warjukni wahdini berikan saya rezeki, wahdini berikan saya petunjuk, wa'afini maafkan saya, wa'fu anni wa'afini wa'fu anni. Doa. Tapi kita kadang-kadang berdoa pun kadang-kadang kita nggak tahu artinya. Ini juga lebih repot lagi. Berdoa tapi nggak tahu artinya. Kalau memang tidak bisa pakai bahasa Indonesia, atau memang ini doa ini nih, selamatan biji namanya doa selamat. Ya selamat aja dalam agama. Terus apalagi doa-doa itu? Nah kita tidak banyak mengerti. Yang penting amin, amin. Dan doa, ketika berdoa, aminnya juga jangan amin cuma menyebut amin doang. Kadang-kadang yang amin gak khusyuk, sambil megang HP, tangan sebelah angkat ke atas, amin, amin. Yang sebelah HP dilihat. Bagaimana mau dikabul yang begini, ya kan? Kalau sambil ngaji Quran, tapi di hati amin. Ya lain cerita, itu kan lagi ngaji. Iya. Apa-apa ya. Ini kan, kalau ini kan lagi mengaminkan doa. Jadi doa penting dalam kehidupan kita. Doa mohon ibadah, doa adalah mohon ibadah. Ini saya bercerita tentang the power of doa. Walaupun ini sebenarnya sudah pernah disampaikan 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Karena apa yang pernah saya sampaikan saya suka tidak ulang. Tapi kadang-kadang karena ibunya beda-beda, kadang-kadang suka saya ingetin lagi. Iya, nggak apa-apa. Lupa, Pak. Iya, karena daya ingat manusia Beda-beda. lupa, apalagi dengan usia yang sudah di atas Usia, 50 banyak tahun ke pikiran, atas. kerjaan, macam-macam. Kemarin saya ke dokter, wah kata dokter puskesmas, Pak nanti kalau ke dokter rujukannya di Parak diisilah sama dokter yang tempat bapak itu. Udah niat dari rumah, begitu masuk ruang dokter lupa pulang rumah, ya Allah lupa. Itulah manusia, tempat salah tempat lupa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, berdoa ada prosesnya, dan doa pun tidak ada prosesnya. Saya akan mengisahkan sebuah cerita. Kalau cerita nih ibu-ibu pasti teringat. Dan sebelum saya menceritakan kisah ini, terlebih dahulu kita harus paham bahwa tugas kita adalah berdoa, dan tugas Allah adalah menerima doa. Maka kita sebagai hamba tidak boleh berdoa sambil memikirkan urusan Allah. Apakah doa kita dikabul oleh Allah? Tidak mikirin soal udah. Urusan kita berdoa, minta doa. Dikabul atau tidaknya urusan Allah. Ini adalah perbuatan yang terus-menerus kita lakukan. Doa. Oh belum diterima ya? Saya berdoa terus nih, tapi tidak terima ya. Lalu berhenti berdoa. Diterima atau tidak itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Dikabul atau tidak, dijawab atau tidak, didengar atau tidak, itu semua adalah urusan Allah. Tapi kita wajib memenuhi kewajiban kita, yaitu berdoa. Terus berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan
akhina dina. Jadi kita jangan sombong ya, jangan mengeluh, berdoa terus. Berdoa kepadaku maka aku akan menerima doamu. Ud'uni astajib lakum. Itu dalam surah Al-Baqarah ada juga. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kamu berdoa, sesungguhnya aku itu dekat. Ini mah Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Berdoalah kepadaku maka aku akan menerima doamu. Berarti apa? Berarti kita harus menjalankan doa itu, menjalani perintah dan tidak usah memikirkan janji Allah. Sesungguhnya aku dekat. Kalau kau berdoa, aku akan kabulkan. Ini kadang-kadang kita kurang banyak memahami. Kadang-kadang kita pengennya instan aja, pengen tetap instan. Iya. Dan doa sekarang, besok dikabul. Ya kalau begitu Hanya aja. kita sekarang besok dikasih. Nggak usaha dulu, ya kan? Iya. Nggak usaha lagi kalau begitu kan. Langsung berdoa aja. Rasulullah mencontohkan kepada kita, dia juga berdoa dulu ketika di Madinah itu ke gersang, kemarau panjang, hujan nggak pernah turun-turun, pohon-pohon pada mati. Akhirnya Rasul mengajak kepada jamaah semua, mari kita sama-sama sholat istisqa. Makanya sekarang kan ada sholat istisqa. Apa disebutnya? Sholat minta Hujan. boleh, sholat minta hujan boleh, sholat minta hujan. Nah, itu di Madinah sampai diabadikan namanya menjadi Masjid Al-Ghamamah. Itu artinya masjid mendung. Rasul ketika minta doa kepada Allah, tidak ujung-ujung minta doa, upaya dulu bagaimana dia sholat istisqa, habis sholat dia berdoa. Akhirnya nggak lama kemudian awan mendung menutupi sekitar Madinah ketika itu. Nggak lama kemudian turunlah hujan. Apa hikmah yang kita perlu dapat? Apa hikmahnya? Berusaha dulu, baru selebihnya tawakal. Berdoa dulu, ya kan? Apakah Rasul langsung berdoa begitu aja dikabul kira-kira? Pasti dikabul karena Nabi kasih Allah. Tapi Nabi nggak ujung-ujung begitu, sholat dulu, zikir dulu, berdoa, ngajak kaum muslimin semua berdoa. Makanya di Madinah itu ada namanya masjid yang ditandai sekarang disebut dengan Masjid Al-Ghamamah. Itu ada di Masjid Nabawi Madinah. Sekarang udah nempel dengan Masjid Nabawi Madinah karena Masjid Nabawi bikin besar, pakai dengan payung apa namanya itu, ditambah payung yang buka tutup. Payung yang buka tutup. Berupaya dulu, kita berdoa bagaimana terus, jangan pernah putus asa. Ini kadang-kadang nafsu nih, berdoa mau doa baik, ya kan? Nanti Mau jadi berhenti. ketika begitu setan tuh, udah jangan berdoa, Yang sholat gitu. nah ya kan? Sama baik miskin-miskin juga. Iya, ngapain lu lanjut aja di sholat tuh di suara susah. Kadang kan ada orang yang kadang-kadang doain saya ya, mudah-mudahan ya saya diberikan kemudahan, keselamatan, keberkahan dan sebagainya. Yang dimintain doa, iya udah pasti saya doakan, ya kan? Sama orang lain minta doa lagi minta doa, tapi kok nggak kabul-kabul, ya kan? Padahal sebenarnya kita tidak sadari. Doa bukan berarti apa yang kita minta yang dikasih itu, bukan. Banyak pengertiannya, kesehatan, ya kan, rezeki, ya kan, anak jadi selesai, ketentraman dalam kehidupan rumah tangga itu hasil buahnya. Bukan apa yang kita minta ini langsung kasih itu, enak banget ya. Ya Allah, saya minta anak hidup susah banget, minta duit ya Allah, langsung duit. Usaha turun duit ya. Iya kan. Lah kalau lo dan enakan begitu. Udah orang mau ibadah lagi begitu. Jadi orang Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat ini ada perintah dan ada janji. Perintah Allah, berdoalah niscaya aku akan kabulkan, dan ada janji Allah.
Makanya jangan pernah berhenti Berdoa. Ibu yang dirahmati Allah, yang perlu kita pikirkan kewajiban kita yaitu adalah berdoa. Subhanallah ta'ala. Amirul Mukminin berkata, al-muwafaq, artinya orang yang mendapatkan taufik disebut al-muwafaq dari Allah adalah ma'aksara minad doa. Mereka terus menerus tidak pernah berhenti berdoa. Artinya apa? Terus menerus berdoa. Hayo terus berdoa. Ya sampai kapan? Masih begini-begini baik. Sampai kapan? Nggak kelar-kelar. Nggak kelar susah. Sampai kamu berhenti berdoa. Enggak, sampai kesalnya dah. Itulah orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memikirkan diterima atau tidaknya doa. Yang penting saya berdoa. Saya akan bercerita ini Ibu. Tolong diperhatikan cerita ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu sentuhan buat kita bahwa kita betul-betul diminta untuk terus berdoa. Kisah ini adalah kisah yang sungguh terjadi. Artinya bukan karangan. Memang betul terjadi. Ada seorang dokter yang sangat terkenal dari Pakistan. Namanya adalah Dr. Ihsan. Seorang profesor, doktor, ahli medis yang sangat terkenal di dunia. Satu hari ia ditugaskan dalam sebuah acara pertemuan yang akan dihadiri oleh dokter-dokter dari seluruh dunia di India. Jadi acaranya di India. Dokter ini ahli nih, ya kumpulnya di India. Namanya dokter apa Bu? Ihsan. Suatu hari ia ditugaskan dalam sebuah acara pertemuan yang akan dihadiri oleh dokter-dokter dari seluruh dunia di India. Dokter Ihsan ditugaskan oleh negara untuk memimpin acara itu. Padahal dia sendiri sebagai pemimpinnya, pimpin acara pertemuan dokter-dokter itu. Karena kebetulan ia ada tugas di kota lain, maka ia terpaksa naik pesawat agar cepat sampai untuk menuju kota tempat pertemuan tersebut. Di mana tadi pertemuannya rencana? India. Supaya dia cepat sampai ke India, dia naik pesawat. Kira-kira perjalanan 1 jam di pesawat. Sebelum sampai di kota tujuan, tiba-tiba cuaca berubah. Hujan sangat deras hingga ada informasi bahwa pesawat tidak mampu melanjutkan perjalanan. Bahkan tiba-tiba terjadi kerusakan pada sayap pesawat. Pesawat pun terpaksa landing. Pesawat landing di bandara yang lain. Dokter Ihsan pun jadi marah-marah, katanya, kenapa kami diturunkan di sini? Kami adalah dokter yang sedang ditunggu oleh banyak orang yang memimpin sebuah konferensi kedokteran dunia. Ia jadi marah lalu bertanya kepada bagian informasi, lalu bagaimana kelanjutannya? Dengarin dulu. Bapak harus menunggu 16 jam karena ada pergantian pesawat. Jawab informasi itu. Dokter Ihsan marah. Kata informasi di bandara, kata tujuan Bapak sudah dekat. Kalau tidak mau menunggu, silakan sewa mobil aja 3-4 jam sampai di sana. Dokter Ihsan pun lebih memilih sewa mobil supaya cepat sampai di kota tujuan. Dokter Ihsan pun lebih memilih sewa mobil supaya cepat sampai ke tempat tujuan. Jalanlah Dokter Ihsan dengan menggunakan mobil. Di awal perjalanannya cuacanya baik, cerah, lancar, tidak ada masalah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, atas kehendak Allah turunlah hujan yang sangat lebat. Awalnya terang benderang, kemudian gelap seperti malam, hingga akhirnya tanpa disadari ia keluar dari jalan tol, lalu mencari jalan alternatif, kemudian malah tersesat dalam perjalanan. Karena merasa salah jalan, tidak tahu mau kemana, tidak ada tujuan, lalu dia melihat sebuah rumah kecil di pinggir jalan. Akhirnya dia berhenti. Saat berhenti di rumah itu, dia melihat pintunya agak terbuka sedikit. Lalu ia menutup pintu rumah kecil itu. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam. Setelah diizinkan masuk, Dokter Ihsan pun masuk ke rumah itu. Ternyata yang ada dalam rumah itu adalah seorang nenek-nenek tua. Ya kalau nenek-nenek baru tua ya. Kata Nenek-nenek itu silakan
suka musafir, orang yang dari perjalanan jauh. Dan kami biasa memuliakan musafir. Ini kalau memuliakan musafir udah biasa, karena tamu itu kalau kita memuliakan itu adalah pahala besar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang memuliakan tamunya, maka dia man kana yu'minu, sama orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka muliakanlah tamunya. Silakan. Mohon maaf saya tidak melayani, saya hanyalah seorang ibu yang sudah tua. Silakan makan dan minum makanan dan minuman yang ada di meja aja, kata itu nenek-nenek yang udah tua. Ya jangan sebut tuanya pagi nenek-nenek yang tua. Ya kan? Nenek-nenek dah. Udah nenek-nenek gitu, jangan tua lagi. Sebut lagi Karena dokter Ihsan lapar, ia pun makan. Saat ia menikmati makanan, tiba-tiba perhatiannya tertarik kepada si ibu tua yang sedang sholat. Setelah sholat, ibu tua itu berdoa kepada Allah. Setiap kali ia berdoa, rupanya ada anak kecil di sampingnya yang ia goyang-goyangkan atau gerak-gerakan. Ia berdoa lagi, ia gerak-gerakan lagi anak kecil itu. Ia berdoa lagi, ia gerak-gerakan lagi anak kecil itu. Ia berdoa lagi, ia gerak-gerakan lagi anak kecil itu. Terus menerus digerak-gerakan sampai berkali-kali. Di ayun. Enggak, di sampingnya. Nenek lagi sholat, ini cucunya di sampingnya. Empok-empok itu. Ya, bukan, digoyang-goyangkan aja sambil dibacakan doa. Selesai ibu tua itu berdoa, Dokter Ihsan berkata, maaf ibu, terima kasih atas gabungannya. Tapi yang menarik perhatian saya, setiap kali ibu berdoa, ibu selalu menggerak-gerakkan anak kecil yang ada di samping ibu. Memangnya anak kecil itu siapa? Itu dokter nanya. Si ibu menjawab, itu adalah cucu saya. Kedua orang tuanya telah meninggal. Cucu saya menderita penyakit, ia tidak bisa bergerak. Dan kata dokter di kampung saya ini, juga kata tetangga saya, bahwa yang bisa mengobati cucu saya ini adalah seorang dokter terkenal yang bernama Dokter Ihsan. Dia adalah satu-satunya dokter yang mampu mengobati penyakit cucu saya ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangislah Dokter Ihsan. Dokter Ihsan menangis. Dan dia berkata, pertama kali aku tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala punya bermacam cara untuk mengabulkan doa seorang miskin di dalam desa, bahkan di kampung. Nangis kan? Ia tidak bisa ke sana untuk mendatangi Dokter Ihsan, tapi Allah mendatangkan Dokter Ihsan kepadanya. Coba bayangkan. Dia mau konferensi pertemuan dari mana tadi? India. Dari Pakistan Mau ke India. mau ke India. Ya kan, pesawatnya tahu lagi jalan, Hujan. ya kan, terjadi badai, hujan, mendung, akhirnya pesawat sampai mendarat, bahkan ada kerusakan pesawat. Siapa yang bikin itu? Allah. Coba. Akhirnya mendarat pesawat. Begitu mendarat sudah kembali, marah-marah juga Dokter Ihsan. Saya ini akan memimpin para dokter sedunia, ya kan? Penting saya. Makanya dia akhirnya kalau ngomong bapak mau ke sana, ada cara pakai jalan darat, pakai mobil. Ternyata mobil awalnya tenang-tenang aja, terang benderang. Tahu Hujan lagi lebat. Dari jalan tol yang hebat, dia malah pilih jalan ke kampung, ya kan? Akhirnya dia nyasar kayak tersesat. Ternyata begitu tersesat mobilnya, dia lalu kayaknya ada rumah, no, kita mampir dulu dah. Mana udah lapar ya. Akhirnya mampir ke rumah nenek-nenek itu, ternyata makan di situ. Dan nenek-nenek itu selesai sholat, goyang-goyangkan. Ceritanya ya, goyang-goyangin cucunya itu. Ibu tua itu tidak pernah berhenti berdoa, saking yakinnya dalam berdoa. Nah ini, setiap berdoa sebentar, dia masih berharap cucunya bisa bergerak normal kembali. Lalu berdoa lagi. Itulah hamba yang tidak pernah bosan berdoa. Dan Allah paling senang dengan Allahu. Apa itu Allahu? Yang artinya, Allahu artinya yuribu, ia berdoa. Lalu berdoa lagi, belum dijawab doanya, ia berdoa lagi. Walaupun dalam dikabulkan, ia berdoa lagi, tidak pernah bosan dalam doanya. Ia terus menikmati doanya karena selalu berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa mengobati ini, kata dokter di kampung saya, kata dokter di daerah saya,
dokter Ihsan nggak tahu yang tersesat tadi dokter Ihsan. Coba itu. Kalau Allah berkehendak bisa terjadi begitu dengan doa. Makanya ibu jangan pernah berhenti berdoa. Dokter Ihsan nangis maka teriak Allah Akbar. Begini cara Allah. Dia mau rapat konferensi di India, ternyata dia harus mampir ke rumah nenek tua itu. Berkata apa? Doa. Pesawat yang begitu hebat bisa mendarat, ya kan? Mobil juga yang dipindahkan 1-2 jam sampai, ternyata nusuk masuk kemana-mana sampai ke rumah nenek-nenek. Luar biasa, ini ajaib, kisah nyata ini. Apa alasannya? Karena doa. Makanya ibu jangan pernah berhenti berdoa, mendoai anak, mendoai tetangga dan saudara-saudara. Suami. Itulah yang membuat seorang muslim cinta Allah. Ia merasa cukup bahagia karena bisa curhat langsung kepada Allah. Curhatnya kepada, jangan curhat kepada orang lain yang tidak bisa memberikan solusi. Tulis status. Ya, tulis status. Aduh, kacau. Ia tidak urusan hanya yang penting saya mau menikmati mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu. Kita semua punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah. Orang hidup, ya kan? Tapi janganlah berputus asa karena kita memiliki senjata yang kuat dan senjata itu adalah doa. Senjata orang-orang mukmin adalah doa. Jangan hanya ikut berdoa amin saja, tapi kagak paham berdoa. Berdoalah, kalau enggak berdoa sendiri aja. Di rumah selesai sholat malam, angkat tangan saudara untuk berdoa kepada Allah. Dan indahnya berdoa itu saat saudara berdoa jangan langsung berkata, ya Allah, saya punya masalah, tolong selesaikan masalah saya. Jangan begitu. Tata caranya, ya kan? Jangan begitu, tapi tolong agak sedikit sopan. Bagaimana maksudnya sopan? Kalau berdoa ya puji dulu Allah. Ya Allah yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Ya Allah, saya mengakui kebodohan saya, kelemahan saya, kekurangan saya, dosa dan maksiat saya. Dan Engkau maha mengampuni, Engkau maha kasih dan sayang. Engkau lebih sayang kepada hamba ketimbang orang tua dan diri hamba sendiri. Ya Allah, Engkau maha baik dan Engkau maha adil. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qayyum, Qayyum, Ya Awwal wal Akhir, Ya Jal Jalali wal Ikram, Ya Malikal Mulk. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Baru kita berdoa. Apa yang kita hajatkan? Dalam surat Al-Fatihah aja itu sudah satu gambaran buat kita pelajaran. Pertama kita memuji Allah, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi. Terus sampai situ apa? Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Terus Maliki Yaumiddin, raja Agama. iya kan? Terus iya karena budu masa Hanya pada aku menyembah. ya berarti 4 memuji. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kaulah raja dari segala raja. Baru 3 ayat pertama adalah memuji Allah. Iya karena budu wa iya karena nasta'in. Kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami mohon. Itu diajarkan dalam surat Al-Fatihah. Berarti 3 ayat itu memuji, dan selanjutnya 3 ayat, 4 ayat kita berdoa, minta. Makanya Fatihah itu disebut dengan Ashabul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang kita baca. Pahami itu, ya kan? Jadi berdoa harus ada tata caranya. Tuh, ini memuji Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Maha Pengampun, Maha ini hamba-Mu ya Allah. Baru bla 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 bla. Kata bahasa Minta orang kuliah ya. Iya minta. Baru minta. Apa baik. Doa itu sungguh nikmat, doa itu sungguh nikmat jika kita bisa tahu rahasianya. Oleh karena itu jika kita perhatikan surah Al-Fatihah dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya? Segala puji bagi Allah Rabb seluruh sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim,
Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah 4 ayat ini memuji Allah, barulah masuk ihdinas siratal mustaqim. Barulah kita minta petunjuk kepada Allah. Enggak ada yang langsung seperti Bismillahirrahmanirrahim lalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Enggak. Memuji dulu. Karena begitulah prosesnya sistem dalam berdoa. Ternyata selama ini kita kurang beretika dalam berdoa. Apalagi setelah kita memuji Allah, kita membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena salah satu berkah doa itu sholawat kepada Nabi. Makanya doa itu awalnya setelah kita memuji baru bersolawat kepada Nabi. Setelah itu mulailah masuk kepada intinya doa. Apa yang kita minta nih? Kasarnya kita curhat nih, ya kan? Tentang apa aja? Tentang kehidupan kita, ya Allah. Tentang kehidupan kita, ya Allah, begini amat, ya Allah, ya kan? Ya Allah, ngerti hentinya itu orang, ya Allah. Terus kita minta curhat. Saya terharu kalau saya bilang curhat itu sangat indah. Saya saja menangis mendengar dan saya jadi sangat terharu. Bisa nggak begitu sama Allah? Artinya kita curhat. Ibu kalau curhat kayaknya enak. Bisa. Kalau sama temen enak gitu. Bisa nggak sama Allah begitu? Nah. Bisa. Yang enak. Apalagi kalau udah lagi kesusahan sedih. Iya emang iya. Saya yakin bahwa Biasanya kalau pas susah doang. Ya kan, kalau ibu yakini ibu masalah ibu akan selesai dalam satu malam jika ibu cara berbicara curhatnya. Lalu kenapa kita senang curhat sama orang tapi malu curhat sama Allah? Mengapa mulai sekarang jangan pernah lagi curhat sama orang, curhatnya kepada Allah, ya Bu? Kapan itu waktunya? Di sepertiga malam. Seperti Nabi Yakub alaihissalam, begitu ia mendengar berita kehilangan anaknya yang bernama Yusuf alaihissalam, ia berkata, qala innama ashkuru batsi wa huzni illallah. Aku melaporkan persoalanku, aku curhat kesedihanku hanya kepada Allah saja, dan aku yakin Allah mengetahui segalanya. Kan pernah dengar kemarin cerita Yusuf, ya kan? Yang dikhianati saudara-saudaranya masuk dalam sumur, ya kan? Kabarkan kepada bapaknya Yakub, kalau Yusuf meninggal dimakan apa namanya? Serigala. Itu Nabi Yakub sampai nangis terus menerus, seorang nabi nangis terus menerus sampai matanya buta. Karena nangis terus menerus, karena anak kesayangan. Ceritanya kan begitu kemarin. Jadi ceritanya kalau begitu kurang tawakal dong sama Allah ya. Bagaimana? Kurang tawakal terus berarti kurang Ini tawakal. kisah artinya seorang nabi sampai Iya. Mungkin buat segitunya. pelajaran buat kita hari ini. Pelajaran buat kita kan. Seorang nabi sampai segitunya Nabi karena aja dia sampai kehilangan segitu. Yusuf yang menjadi nabi itu, maksudnya Iya, Nabi yang Yusuf. awalnya masih di Julaikha. Kan Iya. awal sejarahnya begitu. Iya. Yang Nabi Yakub pun juga matanya disembuhkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram, kan gitu. Yusuf juga dibebaskan dari penjara 10 Muharram. Makanya Muharram bulan Bulan mulia. Nyanyi dah. Coba sekajis. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan lepas berdoa. Mohon terus kepada Allah. Ya Bu ya. Bahkan saya pernah sampaikan ibu ketika tadi sholat, karena yang paling dekat ketika kita sujud kepada Allah tadi sholat, apa bacaan pertama itu? Saya baca Subhanallah a'la wa bihamdi, subhir ala bihamdi, terus baca Itu Ya. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha maut, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kemudian boleh ibu tambahkan Allahumma rzuqna berapa kali? 11. Apa? Nah, itu setiap hari Pak Ustadz dibaca. Apa? Iya. Amal katanya. Kalau lagi nggak lupa. 5 waktu itu Pak Ustadz. Bagus. Terakhir. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja.
Dan doa. artinya Allah berikan kami Iya, jalan maghrib keluar yang saja. terbaik dari semua Saya maghrib. masalah yang ada dalam kehidupan kami. Jadi Itu kan kalau lagi cara yang terbaik. Allah, kita ada masalah dengan suami, ngadunya kepada Allah. Kalau mentok soro mentok ngadu kepada Allah, Allah kasih solusi. Ya kan, cuma ngadunya kepada orang lain itu terus. Malah bakal 2 kali. Wah, begitu kita Sosmed. perang aja sama mari. Iya kan? Dan nyurakin, betul nggak? Rasain tuh, rasain di kompor-komporin sama orang ketiga, kacau. Paham ya? Ya. Kemudian ketika tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi? Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus tambah wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ditambah. Ya, boleh. Ini lagi cepat. Kama barokah ladina itu. Wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Maksud saya dari sampai kan Hamidum Majid ditambah lagi. Iya. Apa Bu? Allahumma ini al-mubika min ajabil qabri wa min ajabinar Terus wa min fitnatil maya wa mamati wa fitnatil Dajjal. Dajjal. cakep. Belajar Bu menit. Diamalkan. Kalau assalamualaikum Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa jannah ke kanan. Iya. Ke kiri wa na'udzubika min sakhatika wa Waduh. nar. Apa maksudnya dan tujuannya? Wajah hatam, wajah hatam. Jauhkan dari fitnah, ya kehidupan dan kematian. Fitnah kematian, fitnah kehidupan. Terus apa lagi? Dijauhkan dari Masihid Dajjal. Ya Bu, amalkan itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bu, Ya. pokoknya apapun dalam kehidupan kita, ketika kita banyak permasalahan, ini ada 2 amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. Dia perlu dicatat ya Bu ya. Ada 2 amalan untuk Yang mengatasi. catetin aja, Bes. Hah? Nanti yang bacaan setelah bacaan sujud sama setelah bacaan tahiyat akhir nanti dicatat dikasih lembaran ya Bu ya. Kalau Pak begini Wan. doang biasanya jangan lupa. Keluarin kemarin ya. Udah ada kan rasanya? Ada. Udah ada ya? Udah ada. Ada 2 amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. Apa amalan itu? Ada 2 amalan untuk mengatasi berbagai masalah dan mewujudkan hajat. Ya. Amalannya apa Bu? Maksudnya mewujudkan hajat. Saya mengajak semua ibu-ibu yang punya masalah dalam rumah tangga, punya masalah dengan suami, punya masalah dengan istri, yang ingin punya jodoh, yang ingin mendapatkan rezeki, yang masalah keturunan, belum dapat anak umpama. Saudara punya dosa belum bisa ditinggal, pasti pekerjaan dosa yang belum bisa ditinggal. Saudara punya masalah belum bisa diselesaikan, saudara punya utang belum bisa dilunasi, punya utang. Ya. Alhamdulillah nggak punya masalah. Banyak. Saudara punya permasalahan was-was di dalam jiwa atau pikiran, saudara punya masalah dengan ibadah, dan apapun masalahnya, masalah lahir batin, masalah dunia dan akhirat, saudara punya masalah apapun besar maupun kecil, saya mengajak semua Tadi fotokopi. ibu-ibu, ya kan, saat mau tidur, dan ini adalah amalannya ya Bu. Orang yang terkena gangguan jin, ya alhamdulillah sehat amalannya nih. Orang yang terkena gangguan sihir, alhamdulillah sembuh. Orang yang sakit pun insya Allah sembuh. Doa atau amalan ini sangat luar biasa dan saya yakin kita semua hafal. Tapi sekarang saya akan memberikan cara yang berbeda. Saat kita mau tidur, dirikan sholat 2 rakaat. Sholat apa itu? Dulu Pak Ustaz ulang nih 2 amalan untuk mewujudkan mengatasi hajat ya. Ya. Apa itu? Apa Bu coba? 2
bisa 2 rakaat sholat dulu maksudnya setelah isya ya, sholat hajat, betul nggak? Oh, sholat itu sholat hajat. Sholat hajat, sholat sunnah apa aja dah? Sholat tobat, ya kan? Atau witir kali, ya kan? Iya, Witir mah Iya, ganjil. ya belum witir. Witir ganjil. Iya, witir ganjil, maksudnya bisa 1, bisa 3, Tiga. bisa 5, 7, 11 terakhirnya. Atau kalau nanti sholat witirnya di sepertiga malam terakhir, tidak apa-apa ditunda witirnya. Kalau kebiasaan ibu malam-malam, Abah saya habis isya Pak Ustaz. ya nggak apa-apa, jaga-jaga. Takutnya Iya, 12. tahajud dia bablas. Nah, yang saya maksud selesai bersolat, ya saat ibu mau tidur, udah banyak bacaan-bacaan, tidur dah, ya kan? Bacaan-bacaan itu udah tahu kan ya? Bismillahirrahmanirrahim, ayyubika amud, sebelum itu baca apa? Bu, masih ingat kan? 23 kali. Salawat 3 kali. Terus Sama ayat kursi. Terus, Itu yang kayak terus apa lagi? Istighfar. Yang maksudnya nih yang tidur ibu mendapat pahala haji dan umroh. Pertama baca Qul 3 kali, Salawat 3 kali. terus selawat 3 kali, Istighfar 3 3 kali, terus sama tasbih. tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, selesai baca itu, ya kan? Ibu berbalik miring ke kanan. Ya mau balik terserah ibu dah, mau miring kanan kiri ya. yang bagusnya kanan. Iya. Begitu selesai berbaringlah untuk tidur, sebelum membaca doa ini bayangkanlah dalam pikiran ibu hajatnya apa ini. Apapun hajatnya, jodoh, masalah utang, was-was penyakit rumah tangga, apapun, bayangkan itu. Oh itu boleh Pak. Hadirkan dalam pikiran masalah dan hajat saya Iya begini. boleh namanya niat. Ya kan? Ya nggak usah ngomong. Iya maksudnya tapi kita bayang tapi Dalam boleh. pikiran dia bayangin. Boleh gitu. Ya, masalah dan hajatnya begini. Ya, masalahnya dan hajatnya begini. Gak usah cerita. Dibayangin malah jadi nggak bisa tidur. Ya iya benar emang kalau bayang. Maksudnya yang kita tuju, yang kita ingat, yang kita ingat kita pengen begini. Kita kalau ingat apa-apa kan. Begitu merasakan masalah itu lalu saudara lihat, kini Allah adalah Rabb yang maha mampu menyelesaikan masalah kita dan mengabulkan hajat kita. Barulah kita mengucap Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. baca itu. Ya Bu ya. Tambahan ini. Mari diulang lagi. Hasbiyallah Wa ni'mal wa ni'mal wakil. nasir. Ya. Artinya Allah adalah segala-galanya. Ya kan? Yang mewakili urusan kita udah terserah saja kepada Allah. Ya Allah, kita minta yang terbaik. Baik. Itu yang pertama tuh. Yang keduanya apa? Jangan pernah berhenti pagi, sore, siang, malam. Ibu baca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa min jami'il ma'asi wa junub la khala wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Istighfar dua. Jadi setelah tadi ya, setelah bacaan tadi. Terus bayangkan kita mohon supaya Allah menyelesaikan semua urusan kita. Paham Ibu? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka bahwa ta'ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Saya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan berbakti dan berbakti dan mengampunkan segala apa yang kamu hajatkan. Insyaallah. Nanti apa? Terakhir nanti Allah kabulkan istighfar itu Bu. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dayqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Istighfar itu Allah akan menjadikan setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Astagfirullahaladzim. Kalau nggak sampai min jami'il ma'asi wa junub, udah astagfirullahaladzim.
Begitu aja. Iya. Ya. Iya. Ini hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Ahmad. Siapa yang ngajarin ini? Orang yang udah meninggal, Bu, almarhum al-maghfur, apa insyaallah dia orang Madinah yang sudah meninggal, namanya Syekh Ali Jabir. Jabir. Sama Syekh Ali Jabir yang mengajarkan. Ringan ucapannya tapi Besar. berat timbangannya, amalannya. Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini saja nih ibu saya boleh rapat lagi. Mantap. Ya Allah.